Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Kali ini kita akan mempelajari apa itu kurikulum dan mengapa kurikulum itu harus berubah. Bapak dan Ibu Guru, terkadang kita tidak siap dan mengabaikan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Kita sering menganggap bahwa pengalaman mengajar kitalah yang mengantarkan anak didik kita untuk mencapai kesuksesan mereka. Tapi pernahkah kita merefleksikan pembelajaran kita di kelas ketika kita mengakhiri pembelajaran? Pernahkah kita mendiskusikan kompetensi dan keterampilan apa yang harus dimiliki anak didik kita untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat? Nah, disinilah peran kita sebagai guru untuk menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Bapak dan Ibu Guru, sebagai guru kita perlu mengembangkan kurikulum di satuan pendidikan kita masing-masing. Karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, di mana dalam pengembangannya sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan anak didik kita. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga dimaknai sebagai titik awal sampai pada titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Dalam satuan pendidikan, kurikulum juga dianggap sebagai jantungnya pendidikan. Kurikulum sangat berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan, di mana fungsi kurikulum sendiri adalah sebagai panduan bagi guru untuk memandu anak didik kita dalam proses belajarnya. Kurikulum merupakan acuan kita untuk memenuhi kebutuhan anak didik kita di masa kini dan masa yang akan datang. Bapak dan Ibu Guru, mengapa kurikulum harus berubah? Kurikulum bersifat dinamis dan terus berubah dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid untuk membangun kompetensi anak didik kita. Perubahan dunia dan perkembangan teknologi yang sangat cepat menyadarkan kita bahwa dunia pendidikan juga harus berubah mengikuti perkembangan zaman. Demikian juga dengan perkembangan belajar anak didik kita yang serba digital. Berbagai sumber belajar bisa mereka dapatkan bukan hanya dengan membaca buku, tetapi juga melalui penelusuran di internet. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, pernah menuliskan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Inilah yang menjadi tantangan kita sebagai guru dalam menuntun kodrat anak didik kita. Menghadapi tantangan tersebut, maka kita sebagai guru wajib mengikuti perkembangan teknologi, termasuk juga kurikulum operasional satuan pendidikan harus terus berubah dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Pada zaman dahulu, mungkin cita-cita anak didik kita hanya sebatas menjadi seorang anggota TNI Polri, atau menjadi seorang pegawai negeri sipil, atau menjadi seorang guru. Namun sekarang ini anak-anak didik kita memiliki cita-cita yang mungkin tidak pernah terbayangkan di pikiran kita. Banyak anak-anak kita sekarang ini yang bercita-cita ingin menjadi seorang YouTuber. Banyak yang bercita-cita ingin menjadi seorang konten kreator dan cita-cita yang lainnya yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Bapak dan Ibu Guru, bagaimana mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan yang berpusat pada murid? Mari kita memperhatikan lingkungan di mana sekolah kita berada. Mari kita memperhatikan lingkungan masyarakat di mana siswa dan guru bersosialisasi. Memang kita sadar bahwa dalam pengembangan kurikulum, lingkungan tempat sekolah kita berada memiliki karakteristik yang berbeda-beda, di mana perubahan terus terjadi di sekitar kita. Memperhatikan lingkungan di mana sekolah berada, keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid menjadi tolak ukur dalam pengembangan kurikulum,
sehingga anak didik kita lebih memahami dan merasakan apa yang mereka pelajari sesuai dengan lingkungan mereka, sehingga mereka dapat membangun pembelajaran yang bermakna. Inilah salah satu langkah kita sebagai satuan pendidikan dalam melakukan adaptasi kurikulum yang tidak hanya memperhatikan faktor geografis, tetapi juga memperhatikan faktor budaya dan sosiologis. Nah, ini yang menjadi jawaban mengapa kurikulum harus terus berubah dan terus beradaptasi. Yang pertama, agar kurikulum relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang cakap dan cemerlang. Dan sejatinya kurikulum disusun untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan yang sesuai dengan visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Bapak dan Ibu guru, kurikulum diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Hal ini berarti kurikulum operasional satuan pendidikan dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan murid setelah berbagai refleksi yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam pendidikan. Berbagai studi nasional dan internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar dalam kehidupan mereka setiap hari. Maka untuk itulah Kemdikbudristekdikti mengembangkan kurikulum merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Kurikulum merdeka berfokus pada konten-konten yang esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan masing-masing. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah sangat diperlukan sebagai bentuk dukungan dalam penerapan kurikulum merdeka. Dukungan dari orang tua merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menerapkan kurikulum merdeka. Orang tua dapat menjadi teman dan sekaligus pendamping belajar bagi anak-anak mereka untuk memahami kompetensi yang perlu dicapai anak-anak mereka pada fasenya. Bapak dan Ibu guru, mari kita sambut dengan bahagia implementasi kurikulum merdeka untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Semoga informasi tentang kurikulum dan mengapa kurikulum harus berubah dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian. Demikian, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru.